sampai dengan bulan Mei tahun 2025 tercatat sebanyak 440 kejadian atau perkara yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 35 orang serta luka ringan sebanyak 547 orang. Dari data laka lantas tersebut, korban laka yang mengakibatkan pelajar di usia produktif sebanyak 118 orang. Para hadirin sekalian yang kami hormati, berdasarkan data laka lantas tahun 2024 dan tahun 2025 di wilayah Kudus tersebut menunjukkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas, khususnya yang melibatkan usia produktif, sehingga perlu dilakukan berbagai upaya pencegahan untuk menekan angka laka lantas, khususnya yang melibatkan pelajar atau usia produktif. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan kesadaran untuk tertib berlalu lintas. Oleh karena itu, Polres Kudus yang dipelopori oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kudus membuat inovasi dalam bentuk edukasi simulasi dampak kelalaian berlalu lintas dengan harapan agar masyarakat Kudus, khususnya para pelajar atau usia produktif, dapat melihat langsung akan resiko yang dialami apabila lalai dalam berlalu lintas, dengan tujuan dapat menumbuhkan kesadaran untuk tertib berlalu lintas di jalan raya, sehingga pada akhirnya dapat menekan angka laka lantas terutama yang melibatkan pelajar. Dikarenakan pelajar atau masyarakat yang berusia produktif merupakan tulang punggung atau masa depan dari negara guna mewujudkan Indonesia yang lebih maju di masa yang akan datang. Para hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya akan menyampaikan himbauan dan penekanan sebagai berikut. Pertama, patuhi aturan berlalu lintas dalam berkendara di jalan raya. Yang kedua, tidak menggunakan knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau knalpot brom di jalan raya ketika rekan-rekan berkendara. Yang ketiga, jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kudus dan seluruh pihak yang telah berkontribusi untuk terselenggaranya kegiatan ini. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada adik-adik pelajar yang telah berpartisipasi dengan penuh semangat. Semoga kegiatan ini membawa manfaat yang besar bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada Kapolres Kudus yang telah memberikan sambutan. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah sambutan Bupati Kudus. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Arsitektur Samani Intakorus, STMT, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Forkopimda Bapak Kapolres Kudus, yang kami hormati dari Komandan Kodim atau mewakili Kejaksaan atau mewakili DPRD Kabupaten Kudus, yang diwakili Wakil DPRD Kabupaten Kudus, dari Pengadilan Negeri, terima kasih. Pejabat utama Kapolres dari Polres Kudus, Pak Kapolsek, para kepala sekolah dan pendamping sekolah yang saya hormati, dan anak-anakku semuanya yang kami hormati semuanya, mana suaranya?
Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita diridhoi oleh Allah SWT, cuacanya mendung ya. Ini Allah bersama panjenengan semuanya kan gitu. Nah, adem toh? Adem nggih ya. Dan kami ucapkan terima kasih atas acara yang diselenggarakan oleh Polres Kudus dalam rangka simulasi dampak kelalaian berlalu lintas ya. Anak-anak kalau sekolah naik motor apa diantar? Betul? Nah, berarti sudah tertib lalu lintas. Kalau saya bilang tertib lalu lintas, selamat sampai di rumah. Jawabannya gitu. Tertib lalu lintas? Ya, gitu. Kami juga titip kepada Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah untuk selalu mengawal anak-anak mulai dari berangkat sampai pulang tetap dipantau dan diawasi. Dan kami juga terima kasih apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Satlantas Polres Kudus yang telah memberikan edukasi, memberikan contoh yang sangat luar biasa, mengawal masyarakat Kabupaten Kudus berangkat bekerja, sekolah, berkegiatan sampai pulang rumah tidak ada halangan apapun. Dan target untuk Kabupaten Kudus zero accident traffic ya, jangan sampai terjadi kecelakaan di jalan. Tapi Polres Kudus, Satlantas Kudus tanpa dukungan panjenengan semuanya, tanpa dukungan orang tua panjenengan semuanya tidak bisa apa-apa. Untuk itu nanti sampaikan pada orang tua, Pak, kalau naik motor jangan lupa pakai helm. Pak, jangan lupa diklikkan helmnya kan gitu, jangan buru-buru. Kalau memang terlambat, nggak usah buru-buru. Lebih baik tetap tertib lalu lintas. Dan ini sebagai bentuk kolaborasi, nanti kita bersama dengan Satlantas, kita ke sekolahan-sekolahan, ya, kita memberikan edukasi bagaimana berlalu lintas yang baik dan tertib. Saya yakin anak-anak senang tertib lalu lintas. Senang nggih? Suka nggih? Moga-moga dengan acara seperti ini bisa memberikan edukasi, bisa memberikan semangat untuk anak-anak dan orang tua, para pengantar bisa tertib terhadap lalu lintas. Saya tadi sampaikan, saya bilang tertib lalu lintas, selamat sampai di rumah. Tertib lalu lintas. Lokasi di alun-alun Simpang 7 Kudus. Ya. Saya kira cukup, nggak usah lama-lama. Ikan cepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, tidak usah bertele-tele. Oke, terima kasih pada Pak Kapolres beserta jajarannya, Satlantas yang selama ini selalu mengawal panjenengan. Kalau di perempatan, di Bangju dan lain sebagainya, selalu mengawal jenengan supaya jenengan selamat sampai sekolahan, pulang sampai rumah, ya, bertemu dengan keluarga. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Sehat. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada Bupati Kudus Acara yang sudah simulasi memberikan dampak sambutannya kelalaian kepada kegiatan berlalu lintas. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya laporan peragaan simulasi dampak kelalaian berlalu lintas oleh Kasat Lantas Polres Kudus kepada Bupati Kudus. Padi besok Pak. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu penampilannya, yaitu simulasi dampak kelalaian berlalu lintas. Yang untuk adik-adik silakan menyesuaikan tempatnya, cari tempat yang aman
dan silakan menikmati snack yang sudah disediakan. Ayo Bang El, yuk. Ya, siap. Nah, Mbak Mila ini adik-adik sudah datang semua, para pembina dan tamu sudah datang. Betul sekali. Ya kan? Ya. Jadi ramai ya pagi. Ramai sekali. Ini jarang kita sadari. Setiap hari, setiap pagi, di saat anak-anak kita berangkat ke sekolah, ada yang diantar naik motor, Betul. ada yang diantar naik mobil, Betul. ada yang naik sepeda, Betul. ada yang jalan kaki, Iya. ada yang nggak berangkat sekolah. Oh, berangkat sekolah semua mestinya. Iya. Tapi tanpa disadari karena mereka diantar naik kendaraan tanpa mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku bisa mengakibatkan kecelakaan yang merugikan diri sendiri dan Orang lain tentunya. Iya. Dan sesaat lagi Iya. kita akan menampilkan simulasi dampak kelalaian berlalu lintas. Betul Mbak Mila. Ini ada banyak kejadian. Kejadian ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi Betul. tanpa kita sadari ini. Ya. Kejadian-kejadian seperti itu kayak oh kok ada kecelakaan seperti ini disebabkan oleh ini, awalnya demikian, akibatnya demikian. Iya. Karena awal kecelakaan diawali dari apa, Pak Mahmud? Dari pelanggaran. Betul. Itu nomor 1. Tanpa pelanggaran tanpa ada kecelakaan. Ingat pelanggaran, ingat kecelakaan. Tapi jangan ingat kecelakaan. Ingat kita harus tertib berlalu. Tertib berlalu lintas. Ya, sebelumnya kita sapa dulu dong adik-adik yang ada di seputaran alun-alun Simpang 7 Kudus. Dari awal Sebelah sini dulu lah. Oh, oke. Kita selesai dulu di sini. Ini baru makan ini, adik-adik. Baru makan minum, baru makan minum. Halo. Halo adik-adik. Itu ya kan acaranya itu. Suaranya dong. Ini dari SD mana ya? Ini ya acaranya ya, simulasi dampak kelalaian. Ulangi lagi, Bang, ulangi lagi. Dari mana? SDIT. Oh ini sampai siswi cewek. Ini ada cewek juga kok. Iya Dari kan? ujung sana sampai Ah. ujung sini. Ya. Ini baru makan ini. Siswinya cantik-cantik, siswanya ganteng-ganteng. Kelas keren-keren. berapa ini? Ini kelas berapa ini? Kelas 6. Sebentar lagi akan masuk ke SMP atau MTS ya. MTS ya. Iya. Berarti ini usia produktif Mbak Mila. Betul sekali. Usia Ini- yang kedepannya jadi penerus ke masa depan bangsa. ini. Betul sekali. Kita sapa dulu yuk. Selamat pagi SDIT. Pagi. Apa kabarmu hari ini? Oke, luar biasa sekali. Silakan dilanjut makan. Tepuk tangan dulu buat SDIT. Ya, selanjutnya sebelahnya SDIT. Dari mana ini? Dari mana ini? SD Tanwirul Gol. Kompak sekali. Kelas Tepuk tangan berapa? dulu, tepuk tangan. Kelas berapa ini? Kelas 5 dan 6. Berarti memang usia yang menginjak ke SMP. Kita say hi dulu Mbak Mila. Selamat pagi Tanwirul Gol. Oke, apa kabarmu hari ini? Tepuk tangan. Ya, bergeser lagi. Geser lagi. Ya, ini Yang ini, cantik-cantik semua ini cantik-cantik. Ini Iya. dari mana ini? Ini. Mbak Mila ada dua, sini sama sana. Ya, ini siapa yang mau jadi Kamu SMA polwan? mana nih? Ada nggak? Ini menyusup ini SMA Ada mana nggak yang ini? mau jadi polwan ini? Oh, ada. Ada yang mau jadi Ternyata. polwan? Ada. Ya. Jadi Nggak kayak ada. Bu Mila, Bu Lia, Bu Sari Oke. kayak tadi ya.
Kita say dulu Mbak Mila yang situ yang sana. Ya. Selamat pagi Walimat. Ya. Itu tanya kabar, sini tanya kabar. Mbak Mila tanya kabar sana, saya tanya kabar sini. Baik, siap. Oke, Mbak Mila dulu dah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, muslimah sekali. Kita jangan kalah. Jangan sampai kalah. Blok Selatan. Ayo kita kompak. Apa kabarmu hari ini? Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Masih ada satu lagi di ujung ternyata. Oh, jangan ketinggalan. Kita lari, Ya, kita lari, kita lari. Ini yang paling ujung dari SMP mana ini? SMP? SMP 1. SMP? Satu mana? Satu mana? Dari SMP 1 Kudus. SMP 1 Kudus, apa kabarmu hari ini? Keren sekali. Bang, tepuk tangan SMP 1 Kudus. Adik-adik tadi udah lihat minimal teori yang disampaikan tentang edukasi dampak kelalaian berlalu lintas. Sebentar lagi kita akan saksikan ya, bareng-bareng ya. Sehat dulu, baik-baik, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Jangan sampai beranjak dulu. Nah, Mbak Mila, langsung saja kita akan tampilkan untuk kejadian pertama. Ya, simulasi kejadian yang pertama di mana ada pejalan kaki dengan sepeda motor. Nah, biasanya ini sering terjadi ya, Pak Mangun ya. Ya, gimana Mbak? Kita berkendara tapi tidak fokus atau tidak konsentrasi karena berkendara menggunakan handphone. Nah, di sini disimulasikan alur cerita sepeda motor mengendari sepeda motor sambil mengoperasionalkan handphone di jalan. Jadi mengurangi Ya, fokus konsentrasi ya Mbak Mila ya. betul, dan itu membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Betul sekali. Untuk lebih jelasnya langsung aja. Selamat menyaksikan. Nah, adik-adik bisa lihat Pak semuanya. Mangun, bagaimana adik-adik tadi bisa lihat kejadian Adik-adik bisa tadi lihat ya? kan kejadian tadi kan? Ya. Bisa lihat kan? Ini awal kecelakaan dimulai dari pelanggaran. Ya, Ya kan Mbak Mila kan? betul sekali. Pelanggarannya apa Mbak Mila Pelanggarannya tadi? menggunakan handphone saat berkendara. Nah, akibatnya jadi demikian. Ada orang yang dirugikan. Pejalan kaki yang tidak tahu apa-apa dengan diawalinya sepeda motor yang mengoperasionalkan handphone di jalan merugikan si pejalan kaki. Betul sekali, yang rugi tidak hanya diri sendiri, Betul sekali tapi Mbak Mila. juga orang lain. Jadi pesannya selalu ingat pelanggaran, ingat kecelakaan. Betul Karena sekali. kecelakaan diawali dari pelanggaran. Tepuk tangan dulu. Berikan tepuk tangan untuk para peraga. Ya, selanjutnya ada simulasi kejadian yang kedua. Masih antara pejalan kaki dengan sepeda motor ya Pak Mangun ya? Betul sekali. Di sini disimulasikan, disimulasikan. Ada adik-adik yang sering bermain di pinggir jalan. Nah, adik-adik kalau sore hari, pagi hari di gang-gang perumahan kan ada yang main-main tuh biasanya tuh.
main-main Ya. di pinggir jalan, ya kan? Ya. Ada yang Bermain gojek sana, sepak bola gojek tidak pada tempatnya. betul sekali. Nah ini sangat membahayakan sekali. Untuk lebih jelasnya adik-adik dia bisa menyaksikan kejadiannya demikian. Selamat menyaksikan. Acara simulasi dampak kelalaian berlalu lintas. Adik-adik bisa lihat kan? Ini Yang akibat kelihatan dari berdiri, yang kelihatan berdiri tidak apa-apa. boleh yang tidak kelihatan boleh berdiri. boleh berdiri. Ini diawali dari apa tadi? Main-main di pinggir jalan, ya kan? Disamber motor, nggak kelihatan. Itu lagi ngasih contoh Ya kan? gimana Yang rugi sama ya Pak Mangun. Sama. Tidak hanya penyebab diri terjadi sendiri tapi kecelakaan. juga pengguna jalan Pengguna yang jalan lain. lain. Tepuk tangan dulu dong. Jadi mensimulasikan bahaya-bahaya kelalaian berlalu lintas. Ada yang berkendara sambil mainan handphone, ada yang bermain di jalan raya. Nah itu tadi Ya, beberapa selanjutnya ada faktor penyebab simulasi kejadian yang ketiga. Betul, Mbak Mela. Nah, ada apa ini Pak Mangun yang ketiga? Ini ada pejalan kaki yang nyebrang, tapi tidak pada tempatnya. Ya. Jadi adik-adik kalau menyeberang di mana? Zebra cross atau tempat penyeberangan yang sudah disediakan. Biasanya ada jembatan. Ada jembatan penyeberangan, ada Penyeberangan. zebra cross. Kalau nggak gitu, nunggu Pak Polisi nyebrang. Nyebrang kayak kalau pagi. Kalau pagi Ya. kan Pak Polisi banyak. Ya. Ya kan? Jangan asal nyebrang aja. Di sini pembelajaran buat kita semua. Hal yang sepele tapi sering diabaikan karena apa? Orang nyebrang itu kadang tidak pakai feeling. Tengok kanan, tengok kiri nggak pakai. Buru cepet-cepet, tapi akibatnya bisa fatal sekali. Untuk lebih jelasnya adik-adik, kita langsung saja lihat kejadian pejalan kaki nyebrang tidak pada tempatnya. Selamat menyaksikan. Ya, Pak Mangun, ini adalah contoh akibat dari menyeberang tidak pada tempatnya. Betul sekali Mbak Mela. Kejadiannya sepele, diawali hanya nyabrang. Ya, jadi adik-adik, contoh yang seperti ini adalah contoh yang salah. Hal demikian bisa terjadi dimanapun, tidak hanya di jalan raya, di gang-gang kecil. Misal katakanlah sekolahnya itu tidak di pinggir jalan raya, bisa terjadi kecelakaan demikian Mbak Mela. Ya, Kasih tepuk tangan dulu buat Praga. ya. Selanjutnya ada simulasi kejadian yang keempat. Yang keempat apa aja Pak Mangun? Di sini diceritakan gini Mbak Mila, kan di Kudus ini banyak ruas-ruas jalan yang dipakai buat nongkrong di pinggir-pinggir jalan, warung kopi, beli es teh, Ya, ya kan? apalagi kalau malam hari itu ya. Malam hari banyak sekali di ruas jalan di pojok-pojok Kudus itu. Nah, di sini disimulasikan lagi untuk mobil karena lelah, kecapean, mengantuk. Ya, Jadi himbauan
dan juga pembelajaran buat kita. Apabila sudah merasa capek dan ngantuk, kita istirahat saja, jangan dipaksakan. Betul, karena obat yang paling ampuh untuk orang yang mengantuk adalah Tidur. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja menyaksikan mobil dengan pejalan kaki di bahu jalan. Selamat menyaksikan. Mbak Mila, kita bisa lihat ya. awal kejadian hanya karena ngantuk. Tapi berakibat fatal. Betul sekali. Simpelnya ngantuk itu kan tidur. Betul. Tapi bisa mencelakakan orang. Yang paling fatal bisa menyebabkan kematian. Betul sekali. Minimal patah kaki, patah tangan, Mbak Bella. Iya. Lah adik-adik semua, pembelajaran. Jadi jangan asal nongkrong di pinggir jalan, tetap waspada. Namanya musibah datangnya bukan dari kita tapi dari orang lain juga bisa. Amin amin, jangan sampai terjadi pada kita semuanya ya. Tidak untuk dicontoh. Ya, tepuk tangan dulu. Baik, simulasi kejadian yang kelima ya Pak Mangun ya. Betul sekali. Ada apa ini Pak Mangun? Nah, di sini dikisahkan ini. Ini biasanya Biasanya terjadi sama adik-adik sama adik-adik di depan semua. kita ya. Kan ada yang mayoritas adik-adik pakai sepeda banyak ya di sini ya. Siapa yang berangkat sekolah naik sepeda? Ya. Kalau bagian saya tidak ada Mbak Mila, ini sudah gede-gede semua. Diantar naik motor ini. Ada yang naik sepeda? Kamu jalan, kamu naik sepeda. Ini bisa lihat ada ya contohnya. Ini sepeda motor dan juga sepeda angin di saat berangkat sekolah. Kurang kehati-hatian karena adik-adik belum dibekali dengan tertib berlalu lintas. Belok asal belok tanpa tengok belakang. Akibatnya demikian. Sepeda motor dengan sepeda angin. Selamat menyaksikan. Biarin aja Arifin. Dana. Biarannya double nih Dana. Kecelakaan nanti apa sih? Lah, Mbak Mila, ngeri sekali. Ngeri sekali ya Pak Mangun tadi Betul lihat sekali. sepeda ketabrak sama sepeda motor. Ya. Gimana fatalnya itu? Ini kan adik-adik gak tahu apa-apa. Iya. Pamit dari rumah, naik sepeda. Mau berangkat sekolah ya? Sekolah. Taunya naik sepeda aman-aman aja. Iya. Tapi setelah terjadi kecelakaan demikian, siapa yang rugi? Berkendara tanpa memperhatikan arus lalu lintas yang ada. Betul sekali, Mbak Mila. Sehingga merugikan diri sendiri maupun Orang orang lain. lain. Tepuk tangan dulu. Lainnya ada lagi nih. Ini kisahnya juga sama. Ini Naik sepeda, sepeda dengan mobil. mobil. Heeh. Wah, tadi sama sepeda motor aja serem. Ngeri-ngeri gimana? Apalagi sama mobil, abang ngeri. Serem. Adik-adik bisa lihat. Kembali lagi ke konsentrasi dan fokus. Jangan sampai lalai di jalan. Walaupun hanya sepeda, tapi efek yang ditimbulkan dari kecelakaan bisa menimbulkan fatalitas. Kejadian berikutnya, sepeda angin dan juga mobil yang keluar dari gang. Selamat menyaksikan.
Gimana itu rasa sakitnya ya Pak? Jatuh, ketabrak mobil. Hal yang belum bisa ajari, sakit itu bukan di sana tapi di sini. Ya, Di situ juga sakit. Adik-adik bisa lihat, ya kan? Naik sepeda, asal ngayung tahu-tahu ada mobil. Bahaya kan? bahaya apa tidak? Bahaya kan? Bahaya. Biasanya usia kelas 4, kelas 3, kan ada banyak naik sepeda. Gak berangkat sekolah aja Bang Bella. Kan ada juga yang itu sih, main-main sore, main bola, pergi ke warung sama teman, ya kan? Jangan sampai ditiru ya. Ya, pesannya Tetap hati-hati. untuk selalu patuhi rambu lalu lintas yang ada. Bang Bella, kejadian apa berikutnya? Ya, kejadian yang selanjutnya ada sepeda motor Dengan dengan sepeda motor. Biasanya sering atau lagi marah ini Pak Mangun ya. fenomena yang terjadi, fenomena yang sering terjadi di Kudus, balap liar. Nah, siapa yang sering lihat atau mungkin Ikut, ada Balap liar. yang ikut. ada? Kalau ini cewek semua, berarti blok sana, blok sana. Ada nggak? Ada nggak? Ada ya. Fenomena ini sering terjadi. Dari kami Polres Kudus sudah memberikan himbauan, pencegahan, preventif dan juga penegakan hukum. Tapi masih marah sekali untuk kegiatan balap liar. Balap liar sendiri itu dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Padahal balap liar itu nggak ada untungnya ya. Bang Bella, ini hanya sebatas adu gengsi dan ego. Kita kasih tepuk tangan dulu, biar semangat. Nah, Mbak Bella, ngeri sekali. Serem ya Pak. Serem, Ya. kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi, adu gengsi, tidak ada yang mau mengalah, Iya, berakibat kecelakaan. kecelakaan. Dan kecelakaan demikian ini nggak lewat ringan yang disebabkan, tapi langsung meninggal dunia, Mbak Bella. Nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Nah, kalau ketemu kejadian kecelakaan seperti ini, jangan direkam, tapi tolong dulu. Ya, Ya, korban kecelakaan ditolong, ditepikan di tempat yang aman. Jangan malah merekam. ini sering terjadi. Walaupun Ya. kecelakaannya cuma senggolan pakai tangan aja, langsung Ya. direkam. Pengen Tidak, kita. tidak menolong malah Tidak merekam ya. mau merekam. Adik-adik pembelajaran buat kita semua. Balapan liar tidak ada untungnya karena ini merugikan diri sendiri dan orang lain. Pembelajaran berikutnya, kalau memang ada kejadian kecelakaan, langsung ditolong, minimal lapor sama ke polisi, jangan malah direkam. Betul. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya simulasi kejadian yang ke-8 ini ya Pak Mangun ya. Betul sekali. Masih sama sepeda motor dengan sepeda motor. Ini sering terjadi di kalangan Mbak Mila ya. Oh, kalau saya Iya. Dan Kenapa? Mama kalau naik sepeda
sepeda motor itu kan pakai sen kanan beloknya ke kiri. Sen kiri belok kanan. Sen kiri beloknya ke kanan. Iya. Kadang biasa tapi nggak belok-belok. Nah ini yang membayangkan pengendara yang lain bagaimana coba? Sennya nyala tapi tetap lempeng lurus saja. Tapi kalau ditegur marah-marah. Iya. The power of now. The power of now. Jadi adik-adik bisa saksikan minimal mama-mamanya, bunda-bundanya. Bunda-bundanya Kalau adik-adik. antar sekolah dan saling diingatkan. Kalau sudah nyalain sen jangan lupa dimatikan. Dimatikan. Ma, sennya masih hidup. Tapi kadang ibunya dikasih tahu anaknya juga malah bantah. Ini ngerti apa? Nah itu kan nggak boleh. Saling mengingatkan dan saling mendukung. Itu yang berikutnya ada mak-mak pakai sen kanan beloknya kiri. Lebih jelasnya langsung saja, selamat menyaksikan. Ya. Aduh Mbak Mila, mamanya datang. Ini masih ada aja ketemu orang kecelakaan bukannya ditolong malah direkam. Ini anak siapa sih? Lah Mila, kita bisa lihat kejadian demikian sering terjadi. Ya. Ingat ya calon mak-mak ya. Ingat ya. Nah ini calon ini mamanya yang pakai hijab cantik-cantik kalau diingatkan mamanya ya. Setelah pakai sen dimatikan. Dia tidak membayangkan diri sendiri dan orang lain. Dan itu tidak boleh dicontoh ya Pak Mangun ya. Jangan. Semua simulasi yang kita tampilkan buat pembelajaran dan edukasi buat adik-adik semua. Jangan Betul. sampai ditiru di rumah. Ya. Ya, selanjutnya simulasi yang ke-9. Masih Betul sekali. ada sepeda motor dengan motor ya Pak Mangun ya. Iya Mbak Mila ini marak sekali. Ini acara simulasi. Masih jadi apa ya? Trending topik Ya. fenomena di kalangan masyarakat Kudus, adik-adik tentunya di saat sore hari kita masih banyak menemukan adik-adik naik motor pakai bonceng 3. Ya, mungkin dianggap karena saya kecil-kecil gitu ya Pak ya. Muat langsung dibonceng aja jadi satu. Hal demikian kan sangat membahayakan sekali. Bonceng 3, adik-adik memang posturnya kecil. Kadang ada yang jongkok di depan, ya kan? Ada yang berdiri. Itu sangat membahayakan sekali, Mbak Mila. Ya. Untuk lebih jelasnya, Di alun-alun Simpang 7 Kudus. anak naik sepeda motor bonceng 3. Selamat menyaksikan. Mbak Mila, Ya. kejadian demikian disebabkan karena melebihi kapasitas kendaraan. Lebih Tidak muatan. sesuai dengan aturannya ya Pak. Dengan adanya desain motor ini dipakai 2 orang karena memang maksimalnya 2 orang. Jangan dipakai lebih. Jangan. Kalau dipakai lebih pakai sepeda motor lagi. Karena melebihi kapasitas dan apapun yang melebihi itu tidak baik. Ya. Berakibat fatal dan mengakibatkan kecelakaan. Tepuk tangan dulu buat adik-adik. Kasih tepuk tangan dulu. Mbak Mila, Ya. ini
Ini juga fenomena lagi. Ya, masih Kita sering selalu kita melihat lihat ya, fenomena. di mana sepeda motor dengan sepeda listrik. Nah, sepeda listrik. Kadang ini orang tua pengen simpel, biar anaknya nggak capek. Nah, Daripada mengayuh sepeda padahal sehat, dibelikan sepeda listrik. Anak-anak yang belum tahu tentang tertib berlalu lintas, asal tarik aja itu sepeda listriknya. Ya betul, ini di Bisa alun-alun menyebabkan Simpang kecelakaan 7 karena kurangnya hati-hati dan pelanggaran juga. sudah selesai sepertinya Kak. Untuk lebih jelasnya, kejadian sepeda listrik dengan sepeda motor. Selamat menyaksikan. Ngeri sekali kan adik-adik bisa lihat? Ya kan? ya naik sepeda listrik Sepeda tahu-tahu listrik nyelonong. nyelonong aja, Ya. nggak tahu belok. Harus memperhatikan arus lalu lintas yang ada. Karena sepeda listrik tidak dipakai di jalan raya, ya kan? Boleh pakai sepeda listrik tapi di gang-gang rumah, ya kan? Di akses-akses Di pemukiman lah tempatnya. Ya. Jangan dipakai di jalan raya. Kasihan sekali buat pembelajaran kita semua. Jangan sampai terjadi pada diri kita semuanya ya. Amin ya Allah. Tepuk tangan dulu. Ya, simulasi yang selanjutnya Pak Mangun. Di sini ada mobil dan juga sepeda motor. Ini sering terjadi Mbak Mila. Ya, Sepeda motor asal nyelonong karena tidak dilengkapi dengan spion. asal nyelip-nyelip gitu. Asal nyelap-nyelip, tidak tahu di belakang ada kendaraan, taunya asal belok, terjadilah kecelakaan. Untuk lebih jelasnya, selamat menyaksikan. Berkendara tanpa memperhatikan keselamatan, ya, asal nyelonong main selap-selip, ya, tanpa memperhatikan jarak antara kendaraan satu dan kendaraan lainnya, berakibat kecelakaan. Adik-adik, diingat dengan adik-adik bisa melihat kejadian demikian. Minimal kalau mau pergi-pergi diundur. Kalau nggak gitu suruh nganter sama ayah, ibu, kakak, ya. Dengan alasan buru-buru. Jangan, ya. Dari semuanya. Kejadian seperti ini sering terjadi. Luka yang ditimbulkan minimal apa, Mbak Mila? Patah tulang, Patah leher, cedera ringan, Lokasi di Cedera. Simpang 7 berat, berat, yang paling fatal. bisa mengakibatkan kematian. Nah, Mbak Mila, kejadian Ya. berikutnya. Ya, ini masih sepeda motor dengan mobil ya. Betul sekali. Kejadian seperti ini sering terjadi di lingkungan perkotaan, pasar swalayan, pusat perbelanjaan, alamat di mana juga ada. Ya, parkir kendaraannya sudah sesuai dengan tempat parkir yang disediakan. Tapi Ada tapinya ini. Saat akan keluar dari mobil, tidak melihat ataupun konfirmasi keselamatan terlebih dahulu. jadinya membahayakan pengguna jalan yang lain. Sedangkan kita dipembelajarkan untuk selalu konfirmasi keselamatan. Minimal tengok belakang dan tengok spion. Untuk lebih jelasnya selamat menyaksikan.
Ya, ini gara-gara masalah sepele ya Pak Mangun ya. Betul sekali. Cuma gara-gara buka pintu mobil tanpa memperhatikan arus lalu lintas yang Betul ada. sekali. Masalahnya sepele. Di Cuma buka alun-alun pintu. Simpang 7 Kudus, Tapi Jawa Tengah. berakibat kecelakaan. Kalau buka pintunya pas mungkin tidak terjadi. Semua itu karena edukasi berlalu lintas penting dari awal. Karena kita dibekali untuk itu biar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya. Untuk selanjutnya Mbak Mila ada apa? Ya. Selanjutnya ini ada mobil. Mengangkut penumpang. Harusnya mobil bak terbuka itu kan tidak Ngangkut untuk barang. mengangkut orang ya Pak Mangun ya. Betul sekali. Ya, tapi kita masih sering lihat ya mobil bak terbuka untuk mengangkut orang. Mungkin biar muat banyak gitu ya. Ini fenomena juga. Ada sebagian orang Kudus di blok-blok utara atau blok selatan sana kalau mau tengok orang sakit, mau Bareng-bareng. berpacaran bareng-bareng karena lebih simpel. Naiknya pickup Naiknya pickup, bak terbuka. Heeh. Karena kaget dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya langsung saja disaksikan. Mobil bak mengangkut barang, mengangkut penumpang. Selamat menyaksikan. Mbak Mila, kita bisa saksikan Ya, mobil yang harusnya angkut barang. Ya. Kalau ini barangnya cuma tumpah aja gak resiko. iya, ini angkut orang. Angkut orang. Ya, orangnya tumpah-tumpah lagi. Orangnya tumpah-tumpah. Iya. Kalau topping tumpah-tumpah enak. Nah ini orangnya yang tumpah-tumpah nih Mbak Mila. Jangan sampai terjadi pada diri kita Ya, sendiri. kasih pengumpahan dulu dong. Itu Pak acaranya ya, ada di banner, tanpa disadari ada di asal ikut aja Spanduk. kalau ada ajakan teman-teman, ayo ikut lihat main bola, ayo ikut lihat konser naik bak terbuka bisa mengakibatkan kecelakaan dengan fatalitas. Adik-adik jangan ditiru ya. Nah. Ya, simulasi selanjutnya ada apa Pak Mangun? Di sini ada sekelompok anak muda. Kita kadang lihat ini di hari-hari malam minggu, minggu pagi, ugal-ugalan, freestyle, jumping kayak gitu. Ini kegiatan yang tidak terpuji dan jangan ditiru lah. Karena bisa mengakibatkan kecelakaan dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, Untungnya apa sih? Kalau nggak ego, kan ego Mbak Mela. pengen tampil kali ya. Pengen tampil, pengen terlihat, Pengen terkenal. pengen terkenal. di alun-alun Istilah Simpang bahasa 7 Kudus, validasi. Jawa Tengah. Nah, validasi Mbak Mela. Yuk, selamat menyaksikan.
Itu ya Kak acaranya ya. Nah, kan? Kan, tahu kan akibatnya kan? Nah, kan? Jatuh di aspal tidak seindah Karena kegiatan jumping freestyle. Mbak Nila, Ya Pak Mangun. hal demikian ini sangat mengenaskan karena adik-adik ini tidak dibekali dengan perlengkapan. Ya, Kalau mau melakukan kegiatan demikian harus pada tempatnya dan diampu oleh yang profesional. tidak untuk dicontoh pokoknya. Betul sekali, dan kecelakaan demikian sering terjadi di lingkungan kita sehari-hari. Ingat ya adik-adik, tidak untuk dicontoh. Ya kasih tepuk tangan dulu dong. Ya, simulasi selanjutnya ada apa Pak Mangun? Di sini ada kendaraan dan sepeda motor yang perboden. Perboden biasanya kalau di Kudus di mana aja ya? Ini di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Betul sekali. Ya. Jadi kalau di Jalan Jenderal Sudirman setiap pukul 7 sampai 18.00 Jalan satu arah. Masih satu arah. masih bisa lewat di depan Ramayana Kak. Lawan arah. Oke? Apapun bentuknya kalau melawan itu tidak baik dan merugikan. Melawan orang tua tidak baik. Melawan ibu guru tidak baik. Melawan perintah tidak baik. Apalagi melawan arus bisa mengakibatkan kecelakaan yang sangat fatal karena adu bantai. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan kejadian mobil Ya, simulasi antara sepeda motor dan dengan juga mobil lawan arah tadi Mbak Mela ya. betul Oke, sekali. tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Ya, kasih tepuk tangan dulu yang Di meriah. depan Ramayana masih dibuka jalannya Pak. Mbak Mila. Ya Pak Mangun, bisa dilihat ya ini Kejadian seru sekali ya. tragis sekali. Akibat melawan arus. Ya, banyak sekali itu darahnya. Lah, ini bisa lihat. Adik-adik bisa lihat ini ya, akibat dari pelanggaran melawan arus. Betul Ya. sekali. Sudah diingatkan sebelumnya. Lawan arus ini sangat berbahaya lah, Pak. Ya betul di Simpang 7 Bisa saat ini ya menyebabkan Kak. kecelakaan dengan fatalitas yang luar biasa. Ya. Karena Bisa. benturan, Mbak Mela. Iya, betul sekali. Nah, Ya, yang paling penting saat melihat kejadian kecelakaan adalah menolong korban terlebih dahulu ya Pak Mangun. betul sekali. Jangan malah mereka. Terus yang kedua adik-adik, pembelajaran buat kita semua, kalau menemukan kejadian kecelakaan seperti ini, minimal telepon Pak Polisi.
lapor Pak Polisi. Ya. Di Kudus sudah disediakan hotline-nya layanan aduan Pak Kapolres. Betul sekali. Apapun kejadian berkaitan dengan kriminalitas, kamsel tikar lantas, kecelakaan dan lain sebagainya, Betul. langsung ke aduan lapor Pak lewat DMIG bisa, Ini Kak acaranya Kak. WA juga bisa, Boleh. telepon juga bisa. Boleh. Dia langsung teratasi kalau ada kejadian demikian. Betul sekali. Dan dari pihak kepolisian juga langsung kerja Mbak Mela, langsung menolong korban, scan TKP, mengamankan, dan langsung membawa ke rumah sakit. Betul. Menghubungi pihak ambulan juga ya. Betul sekali. Tepuk tangan dulu. Ya. Ya Mas Malam tadi ada yang nomor call center bisa lapor Pak Kapolres, Bisa. bisa tolakkan polisi Betul lewat 110. Hmm. Ya. Jadi layanan itu ada di baliho. Ada di belakang bagian lantai ini. di sini. Jadi Ya, kalau ada adik-adik, kejadian, silakan dicatat, silakan boleh dicatat, boleh. difoto, boleh. Difoto juga Ya. boleh. Ada layanan aduan dari lapor Pak Kapolres. Betul sekali. Langsung ditanggapi. Betul. Langsung gercep. Itu Iya. Mbak Mila ya. Iya. Jadi jangan panik, jangan bingung, jangan malah merekam, jangan hanya melihat, tapi minimal memberikan pertolongan. Karena hablum minallah dan hablum minannas itu adalah saling terkoneksi Mbak Mila. Saling keterkaitan. Ya, tadi sudah peragaan simulasi. Betul. Setelah ini masih ada apa lagi Pak Mangun? Masih ada lagi dari rangkaian kegiatan simulasi yang kita Jadi, tampilkan. betul, tadi adalah simulasi dampak kelalaian berlalu lintas. Ya. Jadi, yang berawal dari pelanggaran. Betul, dari Ya. mulai pejalan kaki. Iya. Berdampaknya untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, sesaat lagi ada apa lagi nih Pak Mangun? Nah, setelah kita tampilkan simulasi tadi, ini buat adik-adik kita sajikan dasar safety riding dari Satlantas Polres Kudus yang akan ditampilkan oleh Pak Apri. Ya, akan ditampilkan oleh Bribka Aprianto. Dasar safety riding dipakai untuk memberikan pelayanan pengawalan Belum tahu, Kak, ini dari sampai Satlantas selesai. Polres Kudus. Dari mulai Acaranya masih kendaraan berlangsung. roda 4, roda 2 dan mobil. Di sini kita tampilkan kelincahan akselerasi yang dipakai untuk memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat Kabupaten Kudus.
Oke, keren sekali. Menunggangi kendaraan bukan saja 600 dan juga berat yang lebih dari itu, tetapi dibutuhkan keseimbangan yang luar biasa. Motor gede tapi bisa kelak. Nah, gitu. Ya, selanjutnya ada apa lagi nih Pak Maman? Nah, sebelum berlanjut yang lain, Ya. ini Ya, kita ada langsung yang bisa saja. lihat ya di belakang dari SDIP dan SD. Tandirul Qulub. Ada banner ya, coba silakan lihat dulu. Ya, di sana ada apa Pak Maman? Di situ ada layanan aduan Pak Kapolres Kudus. Ya. Dari mulai WA dan juga DMIG. Ya, layanan aduan Pak Kapolres ke nomor 081 353 451 110. Ya. Jadi adik-adik dan juga warga masyarakat Kabupaten Kudus membutuhkan bantuan dan juga laporan kepada Pak Polisi, langsung gercep ke nomor WA tersebut dan juga DM Polres Kudus. Kudus. Ya. Baik, setelah ini akan ada sebuah testimoni ya Pak Mamun ya. Betul sekali, dari rangkaian kecelakaan kejadian simulasi Ya. tadi kita sudah menampilkan itu kan karena contoh. Ya, adik-adik. Betul. Ini kita langsung testimoni ke korban kecelakaan Ya, korban yang dialami mengalami kecelakaan. asli tanpa rekayasa dan dari rangkaian kegiatan ataupun simulasi yang tadi kita tampil. Di antaranya seperti itu. Ya. Ya. Baik, kami persilakan Bapak. Jadi ini ada adik korban kecelakaan yang awalnya berboncengan ya Nah, ini lebih lengkapnya kita langsung ceritakan kisahnya oleh biar Kanit Pak Kanit Gakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Bupati, mohon izin Bapak Kapolres, dan mohon izin Bapak Prakatap dan Kasat dan Kapolsek dan adik-adik semua yang hadir di alun-alun Simpang 7 ini. Ya, dapat kita lihat bersama tadi ada beberapa simulasi yang dengan adik-adik lihat. Dan di samping saya ini juga adik-adik lihat. Ini Adinda Larissa Cynthia, umurnya 11 tahun. Ya, umurnya 11 tahun, diajak temennya umurnya 14 tahun dan 15 tahun. Ya, mengendarai sepeda motor boncengan 3, ya, masih anak-anak semua. Ya, karena kelalaiannya, karena kecerobohannya, nah, orang tuanya tidak tahu. Setelah berjalan, nah, tiba-tiba mau belok. Tadi yang ada lihat ada belok tidak pakai sen, tidak pakai spion. Ya, ini adik ini diajak temennya, ternyata belok ke kanan. Karena apa? Sudah tidak pakai helm. Ya, yang pasti SIM tidak punya karena masih anak-anak. Ya, setelah belok kanan, jalan ramai, akhirnya tertabrak di belakang. Ya, alhamdulillahnya, ya, adik ini masih diberi umur panjang. Namun ada musibah yang tidak bisa terlupakan. Adik Larissa ini kakinya patah. Buat pengalaman semua adik yang hadir di sini, adik Larissa ini kakinya yang kiri mengalami patah. Ya, jadi ada beberapa tadi ada 15 ya simulasi
yang adik-adik dilihat di sini itu sebagai ya cermin kalau bila adik-adik melanggar akan seperti itu. Ya, di sini akan sedikit kami beri waktu untuk bapaknya, ya Bapak Pak Imam, ya orang tua daripada adik Larissa untuk memberikan pencerahan kepada adik semuanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jane jane dewasa. Cuman kan ini memang tak kira sasarannya kecil. Saya ingin menyampaikan bahwasanya untuk kalian semua diharapkan janganlah seperti anak saya yang lalai dalam mengendara atau dibonceng sama teman-temannya, karena anak saya ini tidak tahu kalau dia mau diajak ke suatu tempat sama teman-temannya, dan orang tua saya dan seluruh keluarga saya pun tidak tahu kemana dia perginya. Ternyata diajak oleh temannya pakai motor, dan tidak tahunya pulang-pulang sudah ada kabar berita yang sangat menyedihkan, yaitu anak saya sudah tergeletak lemas di IGD karena patah tulang, dan teman-temannya juga semuanya pada kritis semua, pada di rumah sakit. Dan intinya untuk adik-adik semua, janganlah berkendara dalam sepeda motor ataupun lalai dalam kendaraan motor, karena akibatnya bisa seperti ini. Anak saya tidak bisa sekolah, dia ingin sekali bisa jalan layaknya kalian semua. Dia juga sedih, gak punya teman di rumah sendirian, karena gak punya teman sekolah. Ini rasanya dia sendiri. Untuk adik-adik semua, kalian jangan ya naik motor seperti anak saya atau dibonceng teman. Ntar akibatnya bisa kayak gini. Terima kasih dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Imam. Ya, adik-adik, anak kita masih di bawah umur, tidak boleh mengendarai sepeda motor. Tadi disampaikan beliau tidak tahu. Anaknya diajak teman-temannya jalan-jalan, dan akhirnya dapat kabar sudah di rumah sakit. Demikian testimoni dari korban laka lantas 1 bulan yang lalu. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, baik. Nah, selanjutnya ada santunan dari beliau Bapak Kapolres Kudus kepada korban laka.